Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya merasa bahagia kembali kalau pagi ini bisa berjumpa dengan saudara melalui ibadah online pada kesempatan pagi ini. Mari sebelum kita berdoa, namun lebih dahulu kita mempersiapkan hati kita, tenangkan hati kita supaya hati kita diberkati oleh Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan yang sebentar kita dengarkan bersama-sama. Mari kita akan berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang pada pagi ini Tuhan, kami sadar betul pada kesempatan pagi ini patut kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena kami tahu siapakah kami orang yang berdosa, tetapi Tuhan sudah mengampuni kami, dan kesempatan pagi ini kami untuk mewujudkan rasa syukur kami kepada Tuhan dalam bentuk ibadah ini Tuhan. Tolong Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Mu dapat memberkati setiap apa yang kami lakukan, khususnya dalam ibadah pagi ini Tuhan. Sebentar kami ingin belajar firman-Mu. Tolong Tuhan Yesus, Kau beri pencerahan melalui Roh Kudus supaya kami dapat mengerti dan mudah memahami firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Dalam kesempatan pagi ini kita akan membaca firman Tuhan sebagai dasar kita belajar, yaitu dari Injil Matius pasal yang ke-14 maksud saya. Injil Matius pasal 14 ayat 30 sampai 31. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ya, dari bacaan tadi cerita tidak asing bagi kita semua bagaimana waktu itu Petrus ingin berjalan di atas air karena tahu Tuhan Yesus berjalan di atas air, maka dia minta mohon supaya Petrus juga ada pengalaman berjalan di atas air. Tapi mengapa dalam perjalanannya sebentar dia tenggelam? Ini menggambarkan dalam kehidupan kita juga sama. Kadang-kadang kita gampang tenggelam, gampang timbul, kadang tenggelam, kadang timbul, sama. Kita ibadah juga begitu, kadang-kadang rajin, kadang-kadang semangat, tapi kadang-kadang kita mulai lemes-lemes loyo, tidak semangat kembali dalam ibadah, apalagi memuji Tuhan. Yang lebih berat lagi membaca firman Tuhan. Kadang-kadang semangatnya bukan main membaca, tetapi kadang-kadang kita malesnya juga enggak karu-karuan. Oleh sebab itu, mengapa ini menjadi kita tenggelam timbul, ini merupakan menjadi judul daripada khotbah kita pagi ini, yaitu mengapa saudara dan saya adalah sering tenggelam. Nah, mengapa saudara dan saya sering tenggelam? Itu tema judul firman Tuhan pada kesempatan pagi ini kita belajar, yaitu pengalaman Rasul Petrus dengan Tuhan Yesus pada saat itu mengalami satu hal yang luar biasa. Penyebabnya ada 3 hal. Yang pertama, karena melihat daripada latar belakang kehidupan kita. Nah, kadang-kadang kita tenggelam itu apa? Karena kita sering melihat latar belakang kita, siapakah kita? Mana mungkin saya bisa berhasil dalam. Kalau lihat kondisi seperti itu memang tidak berhasil, tetapi kalau kita lihat ada dalam diri kita itu sebenarnya ada Tuhan Yesus, yaitu Immanuel yang bersama dengan kita, sehingga kita bisa mampu berhasil dan sukses kembali. Itu apa? Karena ada Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari. Poin pertama itu yaitu melihat daripada keadaan kita. Di dalam ayat 31 mungkin tolong dibacakan ayat 31. Matius 14 ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Dari perkataan Tuhan Yesus ini apa? Pada waktu Petrus mau minta supaya dapat berjalan, itu semangatnya bukan main, imannya percaya kepada Tuhan Yesus. Dia melihat keberadaan Tuhan Yesus itu luar biasa, semangat dan fokus kepada Tuhan Yesus. Tapi lama-lama imannya luntur, lemah dan hilang. Inilah yang saya katakan tadi, bahwa kita itu kadang-kadang juga gitu. Mengikut Tuhan kadang-kadang kita semangat, kadang-kadang kita lemah, tawar hati dan sebagainya itu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga itu menyebabkan kita tenggelam dalam kehidupan kita. Karena apa? Iman kita atau keyakinan kita, kepercayaan kita itu tidak stabil.
kadang-kadang maju, kadang-kadang mundur dan sebagainya. Lebih banyak mundurnya daripada majunya. Itu poin yang pertama, yaitu karena imannya hilang sehingga menyebabkan tenggelam, atau imannya kurang sehingga dia menyebabkan tenggelam. Hal yang kedua yang menyebabkan tenggelam adalah melihat kemampuan diri kita sendiri. Nah, sebagai pribadi saya terutama sebagai hamba Tuhan, tidak mungkin saya bisa melayani Tuhan, memajukan pekerjaan Tuhan di GKRI Kasih Karunia. Kalau melihat saya sendiri pribadi, mungkin bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau kita melihat bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan, ini adalah milik Tuhan, sehingga Tuhanlah yang akan melakukan, kita itu sebagai alat. Mau atau tidak, oleh sebab itu tidak bisa melihat daripada kemampuan kita sendiri. Kalau lihat kemampuan kita sendiri, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau melihat ada di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memulai daripada pekerjaan Tuhan di tempat ini, pasti Tuhan pun yang bertanggung jawab untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Demikian juga di dalam rumah tangga kita. Dalam keadaan seperti ini kita tidak punya skill apapun, tidak punya apapun, kita tidak bisa mendapatkan satu pemasukan ekonomi di dalam keluarga kita. Kalau melihat seperti itu kita menjadi stres, kita menjadi bingung dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat bahwa kita itu dipilih oleh Tuhan, Tuhan akan tanggung jawab di dalam keluarga kita, anak cucu kita, bahkan tidak akan sampai meminta-minta. Itu salah satu janji Tuhan Yesus di dalam kitab Mazmur. Oleh sebab itu, itulah yang perlu kita yakini bersama. Meskipun kita berjalan tertatih-tatih, tetapi mari kita tetap jangan melihat kemampuan kita, tapi melihat yaitu kuasa Tuhan yang ada dalam diri kita sebagai orang percaya. Nah, inilah poin yang kedua, yaitu jangan sampai melihat dari kemampuan diri kita yang menyebabkan yaitu kita bisa tenggelam. Yang menyebabkan tenggelam yang ketiga adalah apa? Mendengar bisikan iblis. Mari kita akan membuka di dalam Matius 16. Mendengar bisikan iblis, Matius 16 ayat 21 sampai ayat 22. 23 maksud saya. Matius 16 ayat 21 sampai dengan 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak-pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Dari bacaan tadi kita jelas bahwa Tuhan Yesus pada saat itu mengatakan atau mengemukakan kepada murid-murid pada saat itu untuk menderita. Tapi apa yang terjadi? Petrus mendengar bisikan iblis, tidak mungkin, maka Petrus berusaha menarik daripada Tuhan Yesus ke belakang dan dia berkata dan selanjutnya, kenapa? Tidak mungkin itu hal terjadi, tetapi rupanya Petrus pun tidak tahu dan tidak memikirkan apa yang harus dilakukan Tuhan Yesus itu harus terjadi. Namun Petrus sebenarnya menarik Tuhan Yesus itu tidak salah, karena apa? Yang merasa bahwa Yesus itu adalah Tuhannya dan dia yang diyakini, ingin jangan sampai terjadi dalam hal itu, ya sebenarnya wajar-wajar aja. Karena apa? Merasa dia yang mengajari, merasa dia yang melindungi dan sebagainya, memberkati, tapi mau mengalami penganiayaan siapa sih yang rela? Pasti tidak rela. Oleh sebab itu Petrus berusaha ingin menyelamatkan hal itu jangan sampai terjadi. Tetapi teguran Tuhan Yesus sangat keras kepada Petrus. Karena apa? Itu adalah pikiran daripada bisikan iblis, jangan sampai terjadi menghalangi apa yang harus dilakukan Tuhan Yesus ke depannya pada waktu penyaliban itu. Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita juga gitu akan melakukan sesuatu. Saja akan melakukan proyek apa atau akan memulai suatu usaha apa. Saja contoh mau dalam kondisi seperti ini mau ikut-ikut yaitu usaha online, mungkin dengan cara bagaimana masak apa kayak masak ayam atau masak apa terus dipromosikan melalui media, tetapi dia mana mungkin bisa laku dan sebagainya.
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tadi kita sudah belajar yaitu penyebab daripada kadang-kadang hidup kita tenggelam. Apa yang menyebabkan kita tenggelam? Kita sudah bahas, yang pertama adalah karena iman kita kurang, yaitu kadang-kadang hilang, kadang-kadang semangat, kadang-kadang tidak. Yang kedua, karena kita melihat kemampuan diri kita sehingga membatasi daripada kemampuan kita. Yang ketiga adalah mendengar bisikan iblis atau mendengar daripada orang lain yang merendahkan kepada kita sehingga kita tidak mau maju dan berhasil dan sebagainya, sehingga kita tenggelam dalam hal ini. Oleh sebab itu, mari dari firman Tuhan pada malam hari ini patut kita syukuri kalau saudara hidup saudara kadang-kadang maju, kadang-kadang tidak. Oleh sebab itu mari kita koreksi di dalam diri kita melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Apakah kita kadang-kadang iman kita kadang-kadang semangat, kadang-kadang tidak, atau kita membatasi daripada kemampuan kita. Dan yang ketiga, kita kadang-kadang mendengar daripada bisikan iblis yang membuat kita menjadi lemah dan sebagainya. Inilah yang perlu kita ketahui bersama-sama di dalam kehidupan kita supaya kita tidak tenggelam. Mari kita terapkan bersama-sama firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan, penyebab yang terjadi melalui firman Tuhan pada malam hari ini atau pagi ini, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau berbicara. Penyebab utamanya adalah karena iman kami kadang-kadang maju, kadang-kadang lemah dan sebagainya Tuhan. Dan kami melihat kemampuan atau keberadaan kami secara pribadi sehingga kami membatasi untuk berkeberhasilan maupun maju di dalam Tuhan. Yang ketiga, kami mendengar daripada pelemahan dari luar atau orang ketiga atau iblis yang terjadi dalam kehidupan kami sehingga kami merasa tidak mampu dan merasa tidak bisa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau malam hari ini Kau berbicara. Pengalamannya Petrus pada saat itu bersama dengan Tuhan di perjalanannya di atas air sehingga memberikan suatu pengajaran bagi kami supaya kami tidak tenggelam dalam kehidupan kami mengikut Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menyambut kebenaran-Mu pada kesempatan pagi ini. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini dengan sekali lagi kita akan berdoa kembali. Tuhan Yesus, kami datang padamu dalam ibadah pagi ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua para panatalayan yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah online ini. Tuhan akan memberkati sehingga Tuhan akan memuliakan mereka di dalam kehidupannya dan mencukupkan segala kebutuhan-keperluan mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di tempat ini, keluarga mereka masing-masing, anak cucu menantu, di mana mereka berada, baik di luar kota bahkan di luar negeri. Tuhan akan proteksi dari segala penyakit apapun yang terjadi pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih karena Engkau terus memberkati dan melindungi jemaat yang Kau percayakan melalui hamba-Mu di gereja GKRI Kasih Karunia sampai pada saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para menteri, para lembaga, pemimpin lembaga, DPR, MPR, bahkan semua yang terlibat dalam untuk membawa bangsa ini dengan maju. Tuhan akan memberkati kebadannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gubernur kami di Jakarta ini. Tolong Tuhan Yesus akan memberkati Pak Anies Baswedan sehingga dapat membawa masyarakat Jakarta ini lebih maju dan lebih kreatif untuk menyambut dalam keadaan yang sulit seperti ini, supaya tidak menyerah dalam keadaan ini tapi bersama-sama untuk menanggulangi COVID yang 19 ini terjadi di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami ingin mengakhiri ibadah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Mari kita akan mengakhiri bersama-sama dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Amin. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita mohon berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai hidup saudara, keluarga saudara saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Doksologi.